Pagi Jess. Pak Jess juga masih minum vitamin D3, K2 dan teman-temannya kah Pak Jess? Minum. Saya minum Jess. Saya minum D3, K2, saya minum liposomal glutathione, saya minum probiotik, saya minum propolis, saya minum royal jelly, saya minum kalsium. Kalsium mungkin jarang banget. Minum tapi tidak penting. Saya minum itu apa itu namanya MCT. Saya minum juga. Ya, semua yang berhubungan dengan suplemen dan itu baik untuk tubuh pasti saya minum. Dan enggak harus. Kenapa? Karena saya udah minum racikan Makcin. Ya, racikan Makcin itu kan full nutrisi mikro dan full vitamin. Di dalam racikan Makcin itu sudah ada semua vitamin ada, semua mineral ada. Cuman permasalahannya tubuhmu ini kan hidup, ya dia organik. Makanya yang namanya mikronutrisi dan makronutrisi itu dibutuhkan. Satu-satunya yang saya kurangi untuk masuk ke dalam tubuh saya adalah makronutrisi yang berhubungan dengan gula, karbohidrat. Karena penyakit-penyakit kita itu rata-rata disebabkan karena kelebihan gula. Kamu makan nasi itu gula, kamu makan gorengan itu gula, kamu makan tepung-tepungan itu gula, kamu makan semua makanan yang dibumbuin itu gula. Kamu makan kentang itu sehat, sudah ada gulanya. Tapi ketika kentang itu kamu goreng, gulanya 350 kali. Ketika kentang itu kamu jadikan keripik, itu gulanya mencapai 800 kali. Nah, ayo bayangin loh. Makanya satu-satunya nutrisi tubuh, nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang saya kurangi adalah makronutrisi yang berupa karbo. Karbo itu apa Pak? Karbo itu gula. Karbo itu apa Pak? Karbo itu glukosa, sakrosa, fruktosa, itu karbo. Dibutuhkan tubuh enggak? Butuh. Fruktosa, liver butuh 100 mg. Empedumu butuh sakrosanya. Tubuhmu butuh glukosanya untuk energi, untuk aktivitas. Tapi kalau kita bicara masalah karbo, kita bicara masalah glukosa, kita bicara masalah sakrosa, kita bicara masalah fruktosa, satu-satunya unsur yang bisa dipecah melalui protein, unsur yang bisa dipecah melalui asam amino, unsur yang bisa dipecah melalui asam lemak, ya karbo, gula. Tapi kalau kamu makan banyak gula, dia tidak bisa dipecah untuk menjadi asam amino. Kalau kamu makan banyak gula, dia tidak bisa dipecah menjadi asam lemak. Tidak bisa, karena asam lemak dan asam amino harus kamu input. Kamu input dari mana? Dari telur, ikan, daging, seafood. Sementara 4 makanan yang saya sebutkan ini, kamu sirik-sirik. Kamu diajari untuk anti dan ditakut-takuti, sehingga kamu menakut-nakuti dirimu juga. Nanti kolesterol lah, nanti kena jantung lah, nanti kena inilah. Padahal itu zong itu. Karena tubuhmu sendiri butuhnya itu adalah asam amino, tubuhmu sendiri butuhnya adalah asam lemak. Sel-sel tubuhmu makanannya kolesterol, sel-sel tubuhmu makanannya asam amino, sel-sel tubuhmu makanannya asam lemak. Otakmu memakan 30% dari kolesterol yang diproduksi oleh liver. Nah, bagaimana dengan 65 triliun sel tubuhmu? Nah, sementara kamu diajari untuk menyingkirkan itu dan menggantikannya dengan gula. Nah, itu kan ada jurnalnya itu tahun 1916 itu. Ratusan tahun itu jurnal yang melegitimasi gula, sehingga pabrik gula, pabrik kue, pabrik makanan ini itu berjamur. Kamu diajari membenci box yang berisi 12 batang dengan menyebutkan hati-hati mengkonsumsi minum RO, KOKOAK ini bisa mengakibatkan blabliblu. Padahal yang menjadi masalah besar untuk anak-anakmu itu bukan RO, KOKOAK, tapi yang menjadi masalah besar untuk anak-anakmu itu adalah kue. Yang menjadi masalah besar itu gitu. Terus kemudian
BIS bis, quit, T quit. Itu yang menjadi masalah besar buat anak-anakmu. Kamu kalau pergi sama anak-anakmu jalan-jalan, bontotanmu loh kue, roti, gula semua, Jess. Nggak ada kamu pergi sama anak-anakmu bontotannya telur, itu nggak ada. Nggak ada itu. Makanya kamu sedang menciptakan monster 3-5 tahun ke depan kehidupan kamu tuh. Nah, itu yang kamu harus awas-awasin. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa kuat untuk kamu menyingkirkan semuanya itu sehingga nutrisi tubuhmu terpenuhi dalam tubuh? Ya mau tidak mau supplementation yang paling aman. Karena dengan supplementation kamu bisa mencukupi semua kebutuhan nutrisi yang namanya mikronutrisi. Wah, banyak loh. Mikronutrisi itu banyak banget loh. Ya, mikronutrisi itu banyak banget. Yang namanya mineral itu banyak banget. Karbohidrat termasuk mineral. Asam-asaman itu termasuk mineral. Ya, tanin, afitin, biotin itu termasuk mineral itu. Ya, itu ada di telur itu, ya. Ada di telur, dan telur di dalamnya ada yang namanya asam lemak. Di dalamnya ada yang namanya asam amino gitu. Jadi telur itu yang makanan yang paling sempurna kalau saya bilang untuk berhubungan dengan mikronutrisi dan makronutrisi. Cuman masalahnya kamu udah diajarin untuk memakan putihnya aja, jangan kuningnya. Nanti kamu kena koles-koles. Akhirnya kamu karena merasa, ya kolesterol tinggi, dikasihlah kamu statinan itu. Ujung-ujungnya dikasih statin, levermu jebol. Ya, kalau levermu jebol, nanti ujung-ujungnya ginjalmu bermasalah. Gitu. Kalau enggak, aduh gulanya tinggi, kamu dikasih formin. Begitu dikasih formin, ginjalmu yang jebol gitu. Ya, itu lingkaran setan. Kalau kamu sudah mengenal OBAT, itu lingkaran setan. Makanya jangan pernah mengenal OBAT. Lebih baik kamu mengenal makanan dan cara makan. Pelajari konten-konten saya aja, sehingga kamu bisa mempelajari cara makan dan apa yang dimakan, kapan dimakan, sehingga kamu tidak tergantung dengan OBAT itu yang ujung-ujungnya memfarmasi kamu. Dan kalau kamu sudah terfarmasi, percaya sama saya, catat bacotnya Effendi Laran Seduh ini. Ketika kamu udah terfarmasi, kamu pasti akan kena yang namanya komplikasi. Catat omongannya bacotnya Effendi ini. Karena di depan mata saya udah banyak yang terjadi seperti itu gitu. Nah, puji Tuhan saya lepas sehingga saya tidak terfarmasi. Kenapa? Karena April tahun 2022 saya memberhentikan semua yang diberikan kepada saya sebagai RRSSAP resep untuk saya konsumsi. Berapa butir itu? Banyak banget itu. Nah, di dalamnya ada tuh yang namanya statin, formin itu. Terus kemudian dogrel itu ada semua lengkap itu. Ada yang murah, ada yang mahal. Itu semua. Terakhir saya beli nebus itu sekitar 3 jutaan. Dan saya tidak minum. Nah, itu April 2022. Dan sampai detik ini sudah lepas. Dan saya gantikan dengan yang namanya D3K2 liposomal glutathione. Lah kan sama aja diminum, Pak. Ya, tapi bukan OBAT. Itu nutrisi. Kamu mau mengobati tubuhmu atau mau menutrisi tubuhmu, itu pilihanmu. Kalau kamu mengobati tubuhmu akan terfarmasi dan kamu akan masuk dalam dunia komplikasi. Tapi kalau kamu menutrisi tubuhmu, kamu akan menikmati hidup kayak saya. Kita udah 1 bulan nggak minum liposomal glutathione ya. Betul nggak? Nah, nggak ada masalah. Nah, coba kamu terfarmasi, berani kamu minum yang coba kamu berhentikan itu minum dogrel itu. Nanti kan langsung dibilang darahmu kental. Kalau kopiku kental, ya itu betul, Jess. Tapi kalau darahmu kental, ya kamu akan tambahin yang lain kamu. Tapi sudah sebulan ini kita nggak minum liposomal glutathione, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena memang nggak harus diminum, karena itu nutrisi. Racikan macin saya non-stop, pasti minum saya setiap pagi bangun tidur, pasti minum racikan macin. Tapi kalau suplemen ya saya sesuaikan. Saya dapat gangdo ya saya minum semuanya, saya tidak dapat gangdo ya saya pilih. Ya. Propolis sekarang saya tidak minum berapa bulan kita tidak minum propolis. Udah 3 bulan ya. 3 bulan tidak minum propolis. Nah, terus yang diminum sekarang apa, Pak? MCT sama probiotik sama D3K2 saya minum itu. Nanti D3K2 habis saya tidak beli D3K2, terus belinya apa? Liposomal gitu.